Oke, namanya siapa? Ramadhani aja. Umurnya berapa? 21 tahun. Eh, Bekerja, kuliah, atau apa kegiatan sehari-hari? Ya, ibu rumah tangga. Pernah bekerja? Apa? Bekerja di bidang apa atau ngapain lah pekerjaannya? Resepsionis. Perusahaan apa? Restoran atau apa gitu? Hotel, perhotelan, bidang perhotelan. Itu pengalaman pertama bekerja. Pertama. Nah, kemudian Ramadhani. Dipanggil apa? Rara. Ramadhani panggil Rara. Tadi baru ingat ibu rumah tangga, berarti udah punya anak atau belum? Satu aja, masih satu. Usia anaknya kira-kira udah oh berarti baru ya. Selama bekerja hal apa sih yang paling buat Rara itu mungkin senang atau apa ya, happy gitu selama bekerja waktu yang setahun itu? Itu sebelumnya belum apa istilah belum pernah ngalami hal seperti itu, banyak ketemu orang belum pernah gitu. Berarti baru pekerjaan itu yang buat itulah yang membuat Rara mungkin senang, betah gitu. Itu kerjanya kalau jadi resepsionis itu jam kerjanya tuh dari pagi sampai jam berapa gitu? Dua shift dari jam 7 ke jam 3, dari jam 3 ke jam 11. Jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Baru jam 3 sore sampai jam 11 malam. Cuman dua shift itu aja. Itu selalu satu shift atau kedua-duanya pernah Rara jalankan? Kalau nanti misalnya satu tim gitu nggak bisa dapat hadir, ya jalani dua shift jalan. Maksudnya pernah menjalani kedua shift itu? Bukan hanya salah satu itu. Kita bisa milih shift itu. Shift nggak bisa milih, Diatur dari pihak hotelnya gitu. Berarti kita menerima gitu. Apakah itu misalnya seminggu shift pagi, minggu depannya shift malam, apakah seperti itu atau gitu ditentukan dan kita nggak bisa milih? Senin sampai kerjaannya Senin sampai Minggu. ada off Off-nya tiap hari Selasa. tiap hari Selasa aja, bukan weekend ya? Hari Selasa. Oke. Nah, berarti sebelum bekerja apa namanya? Pendidikan terakhir apa? SMK di bagian apa atau jurusan apa? SMK Broadcasting Bidang Kreatif di jurusan penyiaran. Jurusan penyiaran itu. Berarti bisa jadi penyiar lah ya. Oke, nah selama kita apakah hal yang pernah didapat waktu sekolah dulu itu ada ada manfaatnya nggak waktu pas Rara kerja di perbagian perhotelan itu kan, kalau nggak salah itu kan ke penyiaran, terus kerja di bagian perhotelan itu masih bisa nggak apa yang pernah kita atau Rara peroleh waktu sekolah itu, ada nggak ilmu yang bisa dipakai gitu waktu bekerja gitu, yang bisa termanfaatkan lah gitu selama sekolah? Aku pernah ini, rupanya pas kerja ini loh pas aku sekolah dapatkan gitu. Dapat nggak? Karena berbeda jurusan itu ya? Sama sekali nggak? Berarti bertolak belakang. Nah, berarti kan harus adaptasi ulang atau mungkin belajar lagi. Apakah di pas pertama kali kerja itu ada di trainingkan dulu, diajari dulu? Training 3 bulan. Berarti diajari benar-benar dasar nerima tamu seperti ini. Karena resepsionis kan pasti kita berhubungan dengan tamu kan. Berarti benar-benar. Nah, mereka tidak melihat latar belakang waktu dulu sekolah enggak ya waktu pas kerja di perhotelan itu?
nggak lihat karena dia sekolah di SMK apa namanya kepenyiaran. Nah, harusnya kan yang dicari kalau perhotelan SMK perhotelan kan, pariwisata dengan perhotelan itu mereka nggak pihak hotelnya itu. Selama di situ apa ya, selain yang tadi lah yang dapat banyak orang kenalan, apalagi hal-hal yang buat ya kita asik atau Rara itu asik bekerja di bidang perhotelan itu. Karena kan dalam arti kata resepsionis itu yang setahu saya nunggu orang tuh pasti membosankan, ada rasa bosan lah. Kalau banyak tamu pasti capek gitu. Apa sih yang jadi buat senengnya? Capeknya nggak sih, emang melayani dari hati gitu. Oh, Masih capek nggak? nggak ada capeknya ya? Dari hati. Kalau contoh Macam senang karena kan jenis orang itu kan beda-beda. ya apa? Ada yang jenis orang itu kan beda-beda. Iya. Kayak cakapnya kasar, ada yang lembut, kadang ada yang baik. Nah, kalau dapat yang kasar itu, Tapi lebih baik kan. yang apa? Yang jutek atau apalah yang banyak permintaan lah, apa si tamu ini gitu. Tetap Dia gitu. gitu. Dilayani yang baik. Walaupun kita kesel. Enggak, iya kesal. Kan kesel nih, pasti bareng-bareng kan kesel. Nah, dia biasanya kalau tamu yang seperti itu apa sih yang jadi apa ya sumber permasalahannya gitu. Tamu yang itu tadi yang marah-marah atau jutek atau yang buat itulah yang kadang banyak tingkahnya itu apa sih yang menyebabkannya, sebabnya kenapa? Dapat kamar yang kotor gitu, yang nggak bersih, yang mungkin banyak debunya, itu kesel. Atau dari masalah dari luar juga, dia bawa masalah dari luar ke dalam. Ya kalau misalnya kamar kotor kan bisa dibersihkan kan, dan itu ngelapornya emang ke resepsionis ya, Ke resepsionis. itu dia ngelapor langsung ke telepon. Kadang di telepon, kadang langsung ke bawah. Mana yang lebih mungkin apa ya, yang lebih membuat kita khawatir atau kesel, yang terima telepon keluhan itu apa langsung dia datang ke resepsionis? Mana yang lebih mungkin lebih Rara nggak suka lah gitu, Langsung. karena lebih panjang lebar dia. Nah, cara ngatasnya gimana kalau seperti itulah? Minta maaf dulu baru apalah memilih pembersih kamarnya. Nah, kita udah minta maaf, terus kadang orang kan udah minta maaf kadang masih terus dia apa merepet atau apa. Kalau udah dibilang minta maaf, udah Nggak ada orang yang kadang kan ada juga kan orang udah maaf ya Pak Bu, ini nanti kami bersihkan, kalau kalian gini nggak becus kerja kalian, hotel apa gini kan gitu. Pernah nggak ngalamin seperti itu setelah kita minta maaf ini, setelah Rara minta maaf? Nah, kayak gitu kalau dapat yang hal seperti itu bagaimana mengatasinya, solusinya? Dia terus merepet gitu aja, padahal kita udah minta maaf loh, padahal kita udah bakal mau bereskan lah apa keluhan dia gitu. Itu gimana? ya minta maaf ya sampai dengerin aja di apa yang dibilangnya sampai habis. Kadang kan dipikir sendiri. Mereka tidak pernah selain verbal atau mungkin percakapan, nggak pernah mereka tamu-tamu yang mungkin yang kecewa ini pernah nggak istilah bermain fisik untuk kasar gitu? Nggak pernah, cuman kata-kata aja yang ngomong lah gitu. Terus verbal ini makiannya masih dalam tahap apa ya, wajar atau sudah mengeluarkan bahasa atau kata-kata kotor? Mereka memaki masih wajar, nggak Nggak pernah kotor. dia maki-maki yang merendahkan Rara sebagai pekerja gitu. Pernah nggak ngalamin direndahkan? Oh iya kau lah, contoh inilah resepsionis nggak becus gini itu, inilah masih anak-anak gitu, contoh gitu. Nggak pengalaman gitu kan, ada orang seperti itu kan, apalagi nengok tampilan karena masih anak-anak ini nggak betul nih gini nggak pernah sampai sekasar itu. Berarti masih wajar menurut Rara mereka komplain itu. Oke. Itu lah setelah setahun kerja di bidang itu, ada kerja lagi di bidang perhotelan. Ada, jadi pure di rumah. Kemudian ada rasa rindu atau rasa kangen untuk bekerja Udah bekerja sih. ya? Dari bekerja
Ada rencana untuk bekerja lagi. Nah, itu yang apa ya, secara pengalaman bekerja. Nah, sebelumnya apakah sewaktu mungkin waktu sekolah atau setelah tamat sekolah atau sebelum bekerja di ini pernah nggak mungkin Rara bekerja di mungkin endorse atau apalah gitu untuk suatu produk gitu, endorse ya, iklan kecil-kecil lah, bukan iklan-iklan yang besar itu, endorse tadi Instagram atau di sosial media, pernah nggak? Pernah juga sih, kayak ada 3 atau 4 toko gitu lah minta endorse, tapi belum terima karena belum pernah gitu, jadi budgetnya kan belum tahu berapa kalau untuk endorse itu, jadi belum berani. Pernah ditawari tapi belum diterima. Bukan belum diterima, saya yang nggak nerima. Iya, Rara belum mau lah Iya, gitu. Nah, karena nggak tahu tawari endorse itu budgetnya berapa, jadi nggak terima. nggak nanya-nanya ke kawan atau lihat-lihat searching gitu, endorse itu seperti apa, berapa budgetnya, rate-nya, nggak seperti itu sampai detik ini, tidak pengen tahu hal-hal seperti itu. Sekarang sih udah tahu. Udah tahu. Kalau beda sih kalau selebgram sama artis tuh sama Iya, sama pasti jelas lah. makanya jadi kayak nggak tahu gitu berapa kalau kayak saya gitu. Kalau tarifnya selebgram tahu, ya tinggal dituruni aja lah, disepakati. Jadi pernah ditawari tapi belum diterima, belum mau lah, karena alasannya belum tahu lah ya seperti apa gitu. Itu dalam waktu yang sudah lama atau dekat-dekat, maksudnya tawaran itu dalam waktu yang tahun ini atau mungkin udah lama gitu? So, Sekitar 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu gitu. itu terakhir, sekarang belum ada lagi. Gitu. Nah, seandainya kalau ada tawaran lagi nih kayak gitu, dimulai dari itu, apakah Rara sudah mau, saya siap, biasanya bisa tahu menetapkan tarif kita berapa kira-kira, sudah tahu misalnya contoh ini endorse ini produk minuman lah contoh ya, untuk dipasang di, ya sekarang kan ratakan di sosial media kita kan, di sosial media kita di Instagram atau di apa TikTok gitu, sudah tahu lah tarifnya. Oke. Nah, aktif di sosial media, aktif di mana sosial medianya? Di Instagram, Selain Instagram, Facebook ya. Facebook masih ada? Anak sosial ini masih ada Facebook? TikTok? Kontennya ada buat konten sekedar foto atau apa gitu? Kayak mukbang aja sih, kayak mukbang baru make up, juga make up Di mana dibuatnya? Instagram nggak? Berarti saat ini lebih cenderung atau lebih condong ke TikTok untuk sosial media ini, tuh apa ya, eksperimen lah gitu ke TikTok ya. Lebih banyak mukbang atau tutorial makeup yang dibuat? Lebih banyak mana? bukan make up sih, kayak make up transition gitu. Rara yang makeup sendiri. Iya, Nah, kayak nanti celek wajah cantik gitu. iya, itu lebih banyak makeup atau mukbang? Kontennya di TikTok itu lebih banyak mana? Dua-dua banyak sih, tapi Sama banyaknya? Hobi makan juga berarti? Apa yang mukbang itu di tempat-tempat apa gitu, atau di mana gitu? di rumah Beli atau masak? masak sendiri, beli sendiri. Oh, jadi ada makanan dibeli, dicoba itu dibuat konten. Ada juga masak gitu juga. Tidak, berarti belum di tempat ramen lah ya mukbangnya, masih di rumah. Nah, masak sendiri Rara yang masak atau siapa? Saya sendiri yang masak. Bisa masak juga. Apa yang pernah dibuat konten mukbang tuh, masakannya apa sih yang dari masakan Rara ya sendiri ya, masakan Rara yang apa ya, yang mungkin paling enak atau paling sering dibuat mukbang itu apa sih yang jadi ya, Buat ya seafood yang lebih sering dibuat gitu? seafood yang pedas, kayak gurita, baru kalau kayak steamboat. Di apa itu, di apa namanya, dibakar atau digoreng atau diapain? Dia nggak dibakar, Jadi diapain? kayak dicabein
masak. ala-ala Korea. Suka pedas. Kalau itu yang mukbang, kalau yang makeup transisi itu yang dari jelek ke cantik itu juga pernah belajar makeup. Sebelumnya aku Jadi belajarnya belajar yang tahu sendiri karena lihat orang, foto orang, oh alisnya kayak gitu. Jadi buat otodidak berarti, nggak pernah ada belajar. Berarti bisa lah ya ngelihat lah ya. Nah, kalau tadi masak itu belajar atau memang lihat juga? Lihat juga, nggak pernah kursus masak gitu. Keren. Itu berarti kontennya di situ yang lebih banyak gitu. Di TikTok baik mukbang atau baik tutorial. Oke, ini selanjutnya nah kan kita tahu sama tahu kan ini sudah ya kalau nggak salah sudah mungkin masuk tahun kedua kita ya namanya COVID-19 ya. Dulu orang sibuk corona namanya. Terus jadi COVID-19 sekarang ada lagi varian Omicron tuh. Nah, tanggapan Rara setelah 2 tahun ini dengan COVID ini virus ini pasti ada kan? Kita kan menjaga kan. Nggak boleh takabur juga kan. Dengan kondisi yang sudah mulai ya membaik ini apa sih yang tanggapan positifnya Rara untuk kedepannya gitu? Karena kan udah tahu nih COVID, bagaimana gitu? Sebagai seorang mungkin ibu rumah tangga atau sebagai ya warga negara yang baik lah atau gimana lah? jaga ini sih, jaga Kesehatan diri sendiri. iya jaga Protek. kesehatan sendiri, ya lindungi diri sendiri kayak pakai masker gitu, makanan yang sehat. Pasti ini lama-lama Khawatir nggak pertama sekali kita kena COVID 2 tahun lalu tuh ada nggak rasa khawatir kita mungkin paranoid atau ketakutan lah gitu waktu pertama kali 2 tahun yang lalu? Apa yang dirasakan gitu ada COVID? ya menghindari keramaian. Betul-betul di rumah? Iya. Wah, oh itu iya berarti itu belum punya anak ya waktu itu ya? Betul-betul memang betul ketakutan, paranoid. Setelah itu lama-lama sudah mulai biasa. Sudah vaksin 2 kali? Belum ya? Masih takut? Apa karena mungkin masih punya baby memang takut ada kekhawatiran? Punya baby juga Mana baik? vaksin, waktu hamil. Memang nggak boleh ya? Nggak boleh vaksin. Kalau hamil ya? Saat ini kalau masih menyusui enggak anaknya ASI itu juga memang khawatir lah ya, tapi belum pernah kena COVID kan. Nah selama yang kita ya 2 tahun inilah dengan ketakutan itu kita takut keluar rumah dan segala macam mempengaruhi mungkin bekerja waktu pas pertama kali kena COVID itu masih bekerja atau tidak? Yang 2 tahun yang lalu kan kita di yang perhotelan ini itu mempengaruhi nggak dengan pekerjaan Rara? Ya berpengaruh, hotel sampai Hah? hotelnya sampai tutup, kita ingat Sekarang udah sempat buka lagi, sempat bekerja lagi nggak? Atau tutup memang selamanya? Hotel udah buka ya? Berarti pengaruh tidak? 2 bulan. Berarti pengaruh tidak ada pengunjung lah ya, dari tamu ya? Iya berpengaruh sama pengunjung. Itu berarti waktu itu Rara kerja berarti cuti lah untuk sementara itu karena tutup tuh. Saya tuh bekerja balik. Pas sudah bekerja balik tuh masih ada rasa ketakutan. Bekerja balik itu kan dengan COVID itu. Terus tamu-tamu sudah misalnya dibandingkan sebelum COVID dengan setelah COVID ada pengurangan? Banyak pengurangan atau sebelum COVID rame? Berarti ada ketakutan yang sangat apalah ya. Oke, kira-kira ini kan kita sudah mulai ya normal lagi. Kira-kira kalau emang dengan kondisi seperti ini ada untuk dengan pekerjaan akan pengaruh lebih baik lagi atau bagaimana? Nanti kelak lah dengan lihat seperti ini kan kita sudah mulai pelan-pelan kan sudah mulai normal lagi dengan keadaan kita tidak seperti 2 tahun yang lalu. Karena ini kan udah 2 tahun ya kita dengan situasi COVID-19 nih. Ada nggak menurut
pengharapan Rara lah gitu. Harapan Rara itu ini jadi lebih baik atau tidak, atau tetap masih dengan takutan itu. Jadi lebih baik biar semuanya ekonomi pun berputar. Berarti mempengaruhi ekonomi juga. Proses merasakan langsung Rara lah sebagai warga negara gitu, merasakan dengan kondisi Covid itu kita memang lebih susah Lebih susah. dibanding sebelum Covid. Oke, terakhir ini kan tidak saya tanya panjang lebar. Kalau memang seandainya dalam suatu pekerjaan, balik ke pekerjaan ya, ada hal-hal yang mungkin itu membuat kita jadi tidak nyaman dalam kerjaan itu. Apapun itu pekerjaannya ya, saya tidak mengeneralisir pekerjaannya ini enggak gitu. Apapun pekerjaannya, kita tidak nyaman di lingkungan itu, mempengaruhi kinerja kita itu, cara Rara mengatasinya bagaimana? Kalau ada satu hal yang menyebabkan itu tidak nyaman, apapun penyebabnya, kita jadi kerja itu jadi aduh kayak gini ya, aduh nggak enak ya, karena ada si kayak gini gitu-gitulah gitu. Apa sih yang Rara lakukan untuk membuat ketidaknyamanan itu ya menjadi lebih baik gitu? Misalnya ada suatu hal di tempat kerjaan itu. Ya jangan dibawa ke kerjaan gitu. Kalau misalnya nggak enak di kerjaan, ada dia kayak gitulah. Ya jangan deketi gitu, biasa aja. Ya itu dia datang dari pekerjaan kita, yang buat nyaman tuh dari pekerjaan kita itu gitu. Itu cuma cara ngatasinnya, solusinya. Tiba-tiba kan di suatu hari kan ya itu tadi mungkin kayak tadi tamu atau mungkin dari lingkungan kerja, orang pekerjaan itu jadi membuat kita nggak mood gitu bekerja untuk hari itu, kita jadi ya uring-uringan. Nah, itu cara ngatasinya bagaimana menurut pengalaman Rara? Gimana ya? Cara ngatasinya itu yang Jadi buat BT kita itu istilahnya, karena kita tetap harus kerja nih, tapi kan biasanya kalau kita dalam kondisi kayak gitu rasanya tuh kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau dari jam 3 sore sampai jam 11 malam tadi pasti rasanya lama kali. Kalau udah lagi nggak mood nih kan pasti lama kali lah pulang. Tapi kalau mood kan waktu kan nggak berasa kan, tiba-tiba udah sore aja, tiba-tiba malam udah pulang. Kalau kayak begitulah terjadi yang nggak bad mood tuh, kan nunggu waktu lama kali. Itu apa yang harus Rara lakukan? ya abaikan aja orang itu gitu. Cari kayak hal yang baru gitu. Kayak udahlah ngapain ngurusi. Supaya Rara mood lagi, supaya nggak kepikiran gitu. Udah sih, jangan berpikir. Biarin aja. Bisa jadi ya. Mudah-mudahan tuh bisa kita lakukan. Oke, terima kasih untuk Rara atau Ramadhani tadi yang sudah mau ditanya-tanya tentang pekerjaannya. Oh, saya tadi lupa satu lagi. Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi saya 158, berat badan saya 52. Itu sudah proporsional? Proporsional tuh 50. Oh, ini berarti ini tidak proporsional. Proporsional ya? Tinggi 160, berat badan 55 ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini sudah berkenan saya tanya-tanya. Ya, apa yang saya tanya tidak ada bermaksud atau tidak ada tendensi yang jelek-jelek gitu. Ini mungkin sekedar untuk mungkin interview atau CV untuk keperluan yang tadi saya jelaskan gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Ada hal-hal baik setelah ini gitu. Kalaupun belum ada, ya ada salah-salah kata dari saya dari awal sampai akhir kita ketemu, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu atau bersama dalam satu proyek yang lebih baik lah, atau bisa lebih bagus untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Udah, terima kasih untuk waktunya Ramadhani. Sampai berjumpa di lain waktu dan kondisi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik juga dari Tuhan kita ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.